Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. 102,6 FM Satsudesi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Payabugan. Pagi Madinah pagi. Kita di program spesial Dialog Interaktif bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk program Jaksa Menyapa. Di hari ini sahabat Start FM kita sudah kehadiran narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal bersama Bapak Christopher. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dan juga Bapak Theo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Nah di hari ini sahabat Start FM kita semuanya bakalan membahas mengenai restoratif justice ya. Kayaknya aku akan bertanya nih beberapa pertanyaan sebagai masyarakat awam kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mungkin masih banyak yang nggak tahu ya, apalagi masyarakat kita yang masih banyak yang buta akan hukum tentunya. Dan sahabat Start FM kita undang kamu juga untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di hari ini di nomor 081165811026 dan juga di 081291721177. Dan sahabat Start FM kita juga live di Facebook Radio Start 102,6 FM Panyabungan, dan juga nanti kamu bisa nontonin videonya di Start FM News Channel. Sahabat Start FM selain di 102,6 FM kamu juga bisa dengerin kita via streaming di www.startfmmanida.com dan www.startnews.co.id. Nah Pak nih, restoratif justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara gitu ya. Iya. Aku sebagai masyarakat umum cuma taunya itu aja gitu. Nah sebenarnya judulnya tahu ya. Sebenarnya apa itu restoratif justice ini Pak? Jadi gini, restoratif justice ini kalau bahasa Indonesianya kan terkait keadilan restoratif. Jadi tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya sebuah tindak pidana. Artinya dengan kondisi saat ini banyak nih kejahatan-kejahatan yang sebetulnya nggak perlu sampai ke ditahan di rutan atau diadili. Ada juga kriteria yang ditentukan kan. Jadi restoratif justice ini menjadi program yang dijadikan ujung tombak oleh Bapak Jaksa Agung supaya fungsi kita ini lebih lagi terasa di masyarakat. Nah, kenapa restoratif justice? Karena yang pertama, Jaksa Agung itu selalu jaksa penuntut umum tertinggi di negara ini, diberikan kewenangan namanya deponering. Deponering itu menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Artinya kalau kepentingan umum ini lebih luas daripada perkara tersebut, ya dikesampingkan. Nah, itu diatur di Undang-Undang Kejaksaan di pasal 35 ayat 1 huruf C. Kemudian kewenangan itulah yang diatributifkan kepada teman-teman di daerah. Jadi diberikanlah kewenangan-kewenangan tersebut untuk jaksa-jaksa penuntut umum di daerah dengan cara restoratif justice. Intinya mediasi kayaknya ya. Iya. Apalagi kalau perkara kecil kayaknya restoratif justice gitu ya. Iya, jadi nggak panjang-panjang lah. Tapi memang sudah diatur melalui peraturan kejaksaan kriteria seperti apa saja yang boleh di restoratif justice. Oh, ada syaratnya. Iya. Ada syarat untuk bisa melakukan restoratif justice ini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi tujuannya sudah jelas tujuannya untuk memperkecil masalah itu yang seharusnya tidak dibawa ke diadili, jadi di restoratif justice gitu ya. Nah kalau restoratif justice ini apakah ini sebagai alternatif penyelesaian masalah gitu? Bisa dikatakan? Ya, bisa dikatakan. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa hukum pidana ini kan sebetulnya ultimum remedium, artinya jalan terakhir. Jadi kalau bisa tidak dipidana, ya kita cari jalan yang lain. Penyelesaian yang lebih kekeluargaan humanis ya. Nah kalau untuk pedoman yang dilakukan dalam restoratif justice ini ada nggak? Ada pedoman-pedoman yang disusun oleh para pimpinan kita. Artinya tidak semua perkara ini bisa di restoratif justice. Seperti contohnya
ada diatur di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa syarat-syarat utamanya yang jelas tersangkanya ini baru pertama kali melakukan tindak kejahatan. pidana. Iya. Bukan yang udah berkali-kali dia rupanya nyuri HP di counter kan, nggak bisa kita maafin kan. Sekarang kan memang banyak kasus-kasus yang kecil dilaporkan gitu ya. Kayak dia pernah aku lihat di TV kayak neneknya nyuri jagung di kebun anaknya gitu kan. Itu kan kasusnya perkaranya kecil kalau menurut kita ya. Tapi mungkin karena dia orang besar jadi dipidanakan gitu. Itulah belajar dari pengalaman seperti itu. Artinya, biar nggak ada lagi kasus-kasus seperti itu ya. Betul, artinya kejaksaan mau hadir sebagai wakil dari pemerintah supaya lebih dilihat lagi eksistensi oleh masyarakat, lebih terasa lagi fungsi-fungsi kami ini ke masyarakat, karena selama ini kan fungsi kami ini terkadang suka tidak terasa ke masyarakat. Nggak kelihatan gitu ya. Apa sih fungsi dari kejaksaan ini sebenarnya gitu. Memang masyarakat juga banyak yang nggak tahu kayaknya ya. Betul, kadang aja orang awam ya masih suka kadang nggak bisa bedain mana hakim mana jaksa. Samanya kalian itu katanya. Rupanya kan beda. Artinya dengan hal seperti ini masyarakat lebih tahu lagi. Oh, ini kejaksaan kayak gini loh. Oh, rupanya mereka bisa terasa fungsinya ke masyarakat, bisa ya mudah-mudahan bisa lebih berlaku adil lagi buat masyarakat. Jadi bisa menjadi perlindungan hukum juga untuk masyarakat. Betul Mbak. Gitu ya sahabat Sat FM. Jadi restoratif justice tadi mengenai pengertian mungkin sudah pada tahu ya, dan ada juga memang dasar hukumnya, tapi nanti bakalan kita bahas ya Pak ya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di 102,6 FM. Ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak merupakan harapan setiap orang tua dan generasi penerus bangsa, sehingga mulai dari dini harus dijaga kesehatannya. Stunting dapat dicegah dengan meningkatkan peran keluarga dalam mengoptimalkan pengasuhan keluarga, antara lain remaja putri aktif minum tablet tambah darah, ibu hamil teratur periksa kehamilan, cukupi konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, datang ke posyandu setiap bulan, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, dan lengkapi sanitasi jamban sehat. Saya, Dr. Muhammad Faisal Situmorang, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengajak kita semua, ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cegah stunting, itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita semua bersama cegah stunting. 102,6 FM Sat Cerisi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM masih bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di program Jaksa Menyapa dengan tema Restoratif Justice. Nah sahabat Sat FM, tadi kita sudah bertanya ya mengenai dasar hukum dari Restoratif Justice ini. Apa nih sebenarnya dasar hukumnya nih? Dasar hukumnya itu ada diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, jadi di situ diatur dasar hukum, tata cara, apa-apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, jadi keadilan restoratif ini juga diatur syarat-syaratnya, artinya tidak semua perkara boleh, tidak semua orang bisa dilakukan keadilan restoratif. Sebagai contoh, ada 3 syarat utama yang diatur di perja tersebut. Dia diatur di pasal 5 bahwa yang pertama seperti yang tadi saya bilang, tersangka ini baru pertama kali nih, dia baru sekali melakukan tindak pidana, maka boleh dilaksanakan restoratif justice. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan dia di bawah 5 tahun ancamannya. Artinya kalau dia melakukan pencurian dengan pemberatan, dia nggak bisa di restoratif justice. Kemudian juga
tindak pidana ini biaya yang ditimbulkan kerugiannya di bawah 2.500.000. Berarti setelah putusan hakim dong baru kita tahu ya apa bisa di restoratif justice. Oh, bukan? Enggak. Jadi begitu masuk berkas dari kepolisian kan kita bisa udah nilai. tahu nih kasusnya gitu. Dia kan sudah masuk berkas perkara kan, pasalnya apa yang disangkakan, kemudian kalau misalnya pencurian apa yang dicuri, kalau misalnya pasal penganiayaan. Kayak gimana nih kondisi badan korbannya, apa hancur lebam semua, apa hanya lecet saja. Karena saya pernah ada pengalaman restoratif justice di kantor. Kebetulan Kejari Mandailing Natal sudah beberapa kali melaksanakan restoratif justice. Jadi ada kasus yang serupa tapi tak sama. Jadi sama-sama berantem orang ya, dikenakan pasal 351, tapi yang satu hanya lecet, yang satu lebam, dan dia tidak bisa bekerja selama hampir 1 bulan. Bahwa artinya tetap kami tawarkan mediasi melalui restoratif justice, cuman karena korban betul-betul tidak menginginkan itu, karena kondisi yang dirasakan dia betul-betul sakit gitu. Jadi kami mau berbicara apapun, beliau menolak. Jadi akhirnya tidak bisa dilakukan restoratif justice, dan si korban ini meminta ganti rugi lebih dari 2,5 juta. Artinya kerugian yang ditimbulkan lebih dari 2,5 juta. Kemudian ada juga yang hanya lecet saja dan rusak kacamatanya. Meskipun awal-awalnya mereka ketemu aja nggak mau, tapi akhirnya mereka mau didamaikan dengan catatan digantilah kacamata dia. Dan si korban minta bikin acara makan sama untuk meminta maaf. Akhirnya disetujui. Kemudian jadilah restoratif justice ini. Nah, restoratif justice ini begitu mereka sudah damai, barulah jaksa mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan. Maka selesai perkara itu tidak dibawa ke pengadilan. Intinya harus kedua belah pihak dong, harus kesepakatan kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak memang gak mau, tetap lanjut kasusnya. Iya, utamanya korban. Karena hak ini ada di korban. Kalau korban ini merasa dia tidak mau berdamai, itu menjadi tepat. Kalau memang sama-sama korban gimana? Dia merasa dirinya korban gitu, atau korban itu saling lapor ya? Saling lapor. Ya, dua-dua itu kan kita upaya. Jadi artinya ada senior saya kemarin seperti itu. Jadi ini bukan 2, 3 tiga orang mama berantem, semua lapor. Nah, jadi semuanya tersangka jadinya. Tersangka antara satu berkas dengan berkas yang lain. Ya, kemudian akhirnya didamaikan, artinya dilakukan perdamaian tanpa syarat. Artinya memang tidak ada kerugian yang ditimbulkan, cuman karena habis jambak-jambakan orang itu lapor polisi, akhirnya kami damaikan lah bertiga itu. Baru karena ada istilahnya kemauan dari hati mereka, baru habis damai saat itu. Nah, kalau sejauh ini nih, udah seperti apa nih penerapan restoratif justice ini di dalam hukum Indonesia, khususnya di Mandailing Natal? Kalau di Mandailing Natal ini deh, jadi sudah ada beberapa kegiatan restoratif justice yang kita lakukan. Sudah beberapa kali saya sendiri pernah melaksanakan terkait pencurian handphone. Jadi handphone ini semua dicuri, belum sempat dicuri, ditangkap dia sampai punya rumah. Dia punya rumah ini bangun. Jadi karena dia kaget, pecah handphonenya. Kemudian salah satu dari pelaku ini juga ada yang masih di bawah umur. Jadi saya ajukan restoratif justice karena penghentiannya di bawah 2,5 juta dengan syarat penggantian perbaikan handphone tersebut. Akhirnya korban mau berdamai karena saya harus jaksa ini, dia karena posisinya di tengah, dia juga harus bisa istilahnya merayu si korban. Oh iya. Jadi kita harus bisa kasih dia penjelasan bahwa si tersangka ini melakukan pencurian ini asalnya urusan perut buat makan. Oh iya. Jadi apakah kita tega
mau memperpanjang beban hidupnya dia, memperpanjang masalahnya. Artinya dengan pengertian-pengertian seperti itu, korban mau memberikan maaf ya, barulah dilaksanakan upaya restoratif justice. Jadi kalau misalnya nih dia udah pernah nih restoratif justice, terus dia mau ngulangi nih kesalahannya lagi, apa masih bisa itu restoratif? Oh nggak bisa, cuma sekali aja yang boleh gitu. Satu kesempatan. Oh satu kesempatan. Jadi nanti pikiran masyarakat bisa kok gitu, apa kerja, oh iya nggak ada lagi gitu ya. Maka minta maaf katanya. Tahu minta maaf kan banyak tuh ya sekarang yang lagi viral dulu nih baru minta maaf damai gitu terus ya enggak. Nah, berarti yang bisa mengajukan restoratif justice ini dari pihak kejaksaan dong. Iya. Jadi pihak kejaksaan harus menelaah dulu kasusnya gimana, gitu. Jadi bukan permintaan kita nih, misalnya kita restoratif justice aja, karena sudah ada pembicaraan nih kedua belah pihak gitu. Jadi kita mengajukan restoratif justice gitu. Nah, itu kalau sudah masuk ke ranah penuntutan, artinya sudah dilimpahkan oleh si kejaksaan. Kalau kita nyatakan bisa di restoratif justice, pada kesempatan yang pertama restoratif justice itu harus dilakukan. Jadi artinya segera setelah jaksa peneliti ini membaca berkas, kalau memang ada kesempatan melaksanakan restoratif justice, itu harus segera ditawarkan. Jadi jaksa juga nggak boleh misalnya ini bisa restoratif justice. Restoratif justice kan agak berproses lah ya kan. Istilahnya kita kan harus damai orang. Terus begitu masuk berkas, dia udah ribet pun, udahlah naikin aja perkara dan masih dia usah kita ajukan NJ katanya lama nanti ribut lagi. Nah itu nggak boleh deh. Jadi sudah diatur di peraturan Jaksa Agung. Pada kesempatan yang pertama jaksa penuntut umum dan jaksa penelitinya harus segera mengajukan restoratif justice apabila berkas dimungkinkan. Intinya di jaksanya nggak boleh memihak ya, nggak boleh memihak sebelah pihak gitu ya. Nah, sahabat STFM menarik sekali ya pembahasan kita di hari ini ya mengenai hukum yang mungkin aturannya kita nggak tahu jadi tahu ya sahabat STFM. Nanti kita bahas kembali setelah jeda iklan berikutnya. Itu nanti 102.6 FM. Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk memperkecil pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Satsresi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik sahabat STFM, di Formasi 48 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kita masih di program Dialog Interaktif bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ya. Kita masuk di segmen terakhir nih ya Pak ya. Dan untuk kesimpulan dari tema kita untuk hari ini nih Pak, apa nih? Kesimpulan sekaligus menjadi pesan buat masyarakat kali ya Kak. Artinya restoratif justice ini dibuat dengan tujuan untuk tidak membesar-besarkan masalah mungkin ya. Artinya hal-hal yang bisa kita selesaikan secara kekeluargaan ya sudah kita selesaikan saja, nggak perlu sampai berlarut-larut di peradilan, harus merasakan masuk penjara. Nah, itu menjadi poin penting buat kami di kejaksaan bahwa kami ini boleh lagi bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Jadi artinya supaya masyarakat karena sekarang kan suka viral ya Mbak. Jadi artinya hukum katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi memang itu benar ya. Nah, memang itu stigma yang terbentuk selama ini kan. Artinya Pak Jaksa Agung saat ini melalui program ini dia mau mematahkan stigma itu. Tumpul ke bawah, tajam ke atas katanya. Jadi seperti kalau mungkin masyarakat suka lihat berita di TV ini kan, Kak, jaksa di Kejaksaan Agung menangkap sekelas menteri dan korporasi-korporasinya. Tapi di bawah melalui program RJ inilah kita supaya bisa lebih humanis dan bermanfaat ke masyarakat. Jadi stigma
tumpul ke atas tajam ke bawah itu mau ditukar sama Pak Jaksa Agung. Tumpul Tajam ke ke bawah atas. tajam ke atas. Dibalik gitu ya. Dibalik sama dia Kak. Jadi mungkin pesan buat masyarakatnya juga, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu besar masalahnya, masih bisa kita maafkan, karena kita juga kodratnya sebagai manusia kan harus saling mau memaafkan. Kalau bisa kita mau lebih menurunkan ego kita, jangan membesarkan masalah, lalu ya untuk lebih guyup bersama istilahnya masyarakat sekitar. Itu aja Pak. Itu aja mungkin Kak. Oke, sahabat Start FM, terima kasih nih bapak-bapak yang sudah hadir di hari ini, udah hadir di studio kita untuk membahas mengenai restoratif justice ini. Semoga ya kita semua bisa sadar diri masing-masing ya, untuk saling menurunkan egonya masing-masing ya, karena kita sadar juga ya masih banyak lagi kasus yang memang harus dituntaskan daripada kasus yang kecil-kecil mungkin ya. Kalau memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apa salahnya gitu ya. Baik sahabat Start FM, terima kasih banyak telah mendengarkan, dan jumpa lagi bersama kami kembali di acara Dialog Interaktif bersama Kejaksaan Agung di segmen berikutnya ya, di pertemuan berikutnya tentunya. Terima kasih banyak sahabat Start FM. Baby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.